Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas khabar ghairu mufrad ya. Sekarang kita bahas khabar berupa jumlah. Halaman 200 ya. Jumlah ada dua macam ya, jumlah itu artinya kalimat ya. Jumlah ada dua macam. Pertama jumlah fi'liyah ya, tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya. Jadi khabar bisa juga berupa jumlah fi'liyah, tersusun dari fi'il dan fa'il. Misalnya Zaidun faza waladuhu ya. Zaid anaknya sukses. Zaidun mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya susunan faza waladuhu. Ya, faza ini fi'il, waladu fa'ilnya sekaligus mudhaf, hu mudhaf ilaih. Jadi di sini khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Kemudian contoh lain lagi misalnya al-ustazu yashrahu darsa. Ya, ustaz itu sedang menjelaskan pelajaran ya. Al-ustazu ini mubtada, yashrahu ini fi'il, ya fi'il mudhari'. Nah, ada fi'il kan harus ada fa'il. Fa'ilnya mana? Kita udah belajar ya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang disembunyikan diperkirakan adalah huwa, yang merujuknya ke al-ustazu. Ad-darsa maf'ul bih. Nah, susunan yashrahu darsa ini jumlah fi'liyah berposisi sebagai khabar dari al-ustazu. Yang kedua, khabar berupa jumlah ismiyah ya, susunan mubtada khabar. Misalnya al-mar'atu zaujuha ustazun ya. Wanita itu suaminya adalah seorang ustad. Al-mar'atu ini mubtada ya, khabarnya adalah susunan zaujuha ustazun. Susunan jumlah ismiyah. Kalau kita mau rinci ya, i'rabnya al-mar'atu mubtada pertama. Kemudian zauju ini mubtada kedua sekaligus mudhaf, ha mudhaf ilaih. Ustadzun khabar untuk mubtada kedua, dan susunan zaujuha ustadzun adalah khabar dari al-mar'atu. Contoh lain lagi misalnya ar-rajulu zaujatuhu ustadzatun. Laki-laki itu ya istrinya adalah seorang ustazah. Ar-rajulu mubtada, khabarnya adalah susunan zaujatuhu ustazatun. Ya, susunan jumlah ismiyah. Yang kalau kita mau rinci, ar-rajulu mubtada pertama, zaujatu mubtada kedua sekaligus mudhaf, hu mudhaf ilaih, ustazatun ini khabar untuk mubtada kedua, dan susunan zaujatuhu ustazatun adalah khabar dari mubtada pertama, khabar berupa jumlah ismiyah. Nah, kemudian ya berkaitan dengan khabar berupa jumlah ya, ada catatan. Jika khabar pertama ya, jika khabar berupa jumlah fi'liyah, maka jumlah dan jenis fi'il harus sesuai dengan jumlah dan jenis mubtada'nya. Jadi kalau nanti misalnya khabar itu berupa jumlah fi'liyah dan fa'ilnya itu berupa dhamir ya, fa'ilnya berupa dhamir yang merujuknya ke mubtada, maka nanti fi'il ini tasrifannya harus disesuaikan dengan mubtada, baik jenis dan jumlahnya. Jadi harus ditasrif fi'ilnya itu. Ya. Beda kasus kalau kita belajar fi'il fa'il. Ya, fi'il kan tetap dalam keadaan mufrad meskipun fa'ilnya banyak gitu ya. Tapi kalau nanti fi'il ya berada pada khabar, posisi khabar ya, khabar berupa jumlah fi'li ya, dan fa'ilnya itu berupa dhamir ya yang merujuknya ke mubtada, maka nanti harus disesuaikan ya jumlah dan jenisnya. Contoh di sini misalnya at-talibu yajlisu, siswa itu sedang duduk. Tapi kalau at-talibani kita ubah jadi musanna, maka nanti fi'ilnya kita tasrif menjadi yajlisani gitu. Kemudian at-tullabu yajlisuna gitu. Jadi nggak boleh misalnya at-talibu yajlisu, at-talibani yajlisu, at-tullabu yajlisu, nggak bisa seperti itu. Kemudian at-talibatu jalasat ya. Tapi kalau at-talibatani jalasata, kita tasrif. At-talibatu jalasna. Ya, kita perhatikan di situ ya. Fiilnya itu kan berada pada posisi khabar. Ya, dan fiil itu fa'ilnya itu berupa dhamir semua tuh, yang merujuknya ke mubtada seperti at-talibu yajlisu. Yajlisu ini kan fiil. Ya, fiil mudhari'. Ada fiil kan harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'il dhamir mustatir ya, diperkirakan adalah huwa yang merujuknya ke at-talibu ya. Makanya kita perkirakan huwa kan karena merujuknya ke at-talibu gitu.
Ya, kemudian pada yajlisani, fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu kan alif. Jumlah 2 dan ini merujuknya ke at-talibani. Gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kadang ada yang bertanya gitu kan ketika kita belajar jumlah fi'liyah, katanya kaidahnya berapapun jumlah fa'il, fi'il dalam keadaan mufrad misalnya yajlisu at-talibu, yajlisu at-talibani, yajlisu at-tulabu gitu. Lalu apa gunanya kita belajar tasrifan? Nah, ini di sini gunanya. Ketika ya khabar berupa jumlah fi'liyah yang fa'ilnya itu berupa dhamir yang merujuknya ke mubtada. Kemudian yang kedua, khabar bisa lebih dari satu ya. Misalnya ar-rajulu fallahun tajirun. Laki-laki itu ya adalah petani sekaligus pedagang. Jadi dia profesinya sudah jadi kesatuan ya, petani sekaligus pedagang. Di sini ar-rajulu mubtada, fallahun khabar pertama, tajirun khabar kedua. Ya demikian ya pembahasan tentang mubtada khabar berarti selesai ya. Yang penting antum paham intinya aja ya, apa yang disampaikan Ibnu Ajurum. Adapun kalau penjelasan yang saya berikan ini mungkin antum masih belum terlalu jelas, ya mungkin bisa diabaikan dulu ya, terutama masalah syibul jumlah tadi ya. Ya syibul jumlah, masalah muta'alik syibul jumlah itu nanti pelajarin dikit-dikit aja pelan-pelan. Ya. Coba kerjakan latihannya supaya semakin paham ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.